Investigator bermarga Lin dituduh melakukan penganiayaan terhadap seorang pekerja migran asal Indonesia yang merawat ibunya dengan melakukan berbagai tindakan kekerasan, memborgol, menampar, terkadang diusir keluar dan dihukum berlutut. Biro Kriminal menjelaskan pihaknya telah meminta petugas untuk menangkap terdakwa dengan pelanggaran kebebasan manusia dan kekerasan. Bapak Lin juga telah ditahan untuk selanjutnya diperiksa. Ibu dari investigator bermarga Lin tersebut adalah pasien kronis, tidak mampu melakukan aktivitas sendiri, barulah kemudian mempekerjakan PMI di rumah dan mengasuh sang ibu. Namun, investigator Lin menjelaskan pihaknya meragukan pelayanan dari sang pengasuh, sempat memberikan pelayanan yang tidak baik, menyakiti sang ibu, barulah dirinya lepas kendali memukul PMI. Untuk kejelasan kasus masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Kini BMI telah dialihkan ke pengacara untuk mengajukan tuntutan. Investigator Lin juga menyatakan penyesalan dengan peristiwa yang terjadi. Setelah musyawarah dan mencapai mufakat, kedua belah pihak kini telah damai, sembari menunggu hasil laporan yang bersangkutan juga telah dijatuhi hukuman administratif. Tanggal 21 Maret, Taiwan dilaporkan ada 5 kasus lokal dan 93 kasus asal luar negeri, termasuk 17 kasus asal Indonesia. Sehubungan dengan naiknya jumlah kasus asal luar negeri belakangan ini, untuk Sabtu dan Minggu lalu masing-masing dilaporkan ada 120 kasus dan 118 kasus, mencatat jumlah terbanyak untuk tahun ini. Mayoritas berasal dari Vietnam, Indonesia, dan Myanmar. Hal ini turut meresahkan publik apakah akan berdampak pada program pengurangan masa karantina. 东亚的状况严重，不代表防疫的天数其实需要缩短，因为其实欧米孔它这个病毒它的特性，它的那个潜伏期其实是时间是短的。 Selain itu dilaporkan ada penembakan penularan klaster pernikahan di Chiayi pada akhir pekan. Di antaranya salah satu kepala sekolah bermarga Lai yang namanya diinisialkan menghadiri pesta pernikahan tanpa menunggu hasil pemeriksaan. Selain itu, legislator DPP Cha Min-won juga masuk dalam lingkaran pemeriksaan dengan nama inisial. Usai pemeriksaan, ia segera menghadiri kegiatan keesokan harinya, memberikan kata sambutan menarik turun masker. Pihak Departemen Kesehatan setempat menjelaskan kedua orang juga telah didenda sebesar $15.000 Taiwan. Salah satu gerai minuman kocok waralaba usulan 1 Maret lalu untuk gerai di kawasan utara Taiwan ada sebagian produk yang dinaikkan harganya. 20 Maret, gerai di kawasan sentral juga mengikuti langkah menaikkan harga 5 hingga $10 Taiwan. Sehubungan dengan meningkatnya harga bahan baku ditambah dengan masih terus berlangsungnya perang di Ukraina, turut memperberat kondisi perekonomian dunia. 17 Maret, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD menyebutkan bahwa perang akan terjadi dan juga mempengaruhi pertumbuhan perekonomian dunia berkurang 1%. OECD menjelaskan kawasan Eropa banyak menggantungkan pasokan energi dari Rusia, maka dampak pengaruh ekonomi yang dihadapi pengguna euro akan lebih besar, sementara Amerika hanya berdampak sedikit. OECD menyebutkan level skala imbas masih baru dapat diketahui setelah perang. OECD mengingatkan jika terjadi pemutusan pasokan gandum Rusia dan Ukraina, maka resiko jumlah penduduk miskin dan angka kelaparan juga naik. Menghadapi beban inflasi, OECD menjelaskan bahwa banyak bank sentral di dunia yang menitikberatkan program kebijakan moneter. Saat ada tekanan besar, maka harus melakukan intervensi penyelamatan mata uang masing-masing. Setelah pihak FED Amerika mengumumkan kenaikan suku bunga 1 poin, Bank Sentral Inggris, Bank of England memprediksikan persentase inflasi April sekitar 8%. Oleh sebab itu, tanggal 17 Maret memutuskan untuk menaikkan suku bunga sebesar 1 poin menjadi 0,75%, menjadi kenaikan yang ketiga kalinya dan krisis moneter terbesar dalam 10 tahun terakhir. Kementerian Pertahanan Rusia pada 19 Maret memberitakan untuk pertama kalinya menembak rudal hipersonik, sebuah alutsista terbaru ke gudang militer bawah tanah skala besar milik Ukraina. Dalam laporan Intel Negara 2018, Presiden Rusia Vladimir Putin mengagumi 7 buah rudal yang mampu terbang melaju layaknya kecepatan suara. Tidak perlu mengkhawatirkan sistem pertahanan udara dan termasuk sistem senjata terbaik yang ada. Pihak Amerika dan Ukraina telah mengkonfirmasikan kebenaran pemberitaan tersebut dan pertama kalinya dalam sejarah penggunaan sistem rudal terkait secara nyata oleh Rusia. Serangan militer Rusia ke ibu kota Kiev, Ukraina alami penghentian. Namun dilaporkan ada beberapa kota di wilayah selatan berada dalam kondisi sengit. Penyerbuan pelabuhan Mariupol tidak terelakkan. Pasukan Rusia meningkatkan serangan. Salah satu sekolah seni sebagai lokasi pengungsian ratusan orang di dalamnya dihancurkan. Hingga kini masih tidak dapat diketahui kondisi korban di dalamnya. Hingga saat ini diperkirakan sebanyak 35.000 orang tewas. Kota Mariupol yang dibom tentara Rusia 19 Maret memaksa ribuan penduduk setempat mengungsi masuk ke dalam wilayah negara Rusia. Kondisi pemaksaan tersebut bagaikan nazisme saat Perang Dunia Kedua. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam serangan penyerbuan terhadap Mariupol dan patut didakwa sebagai penjahat perang. Блокадний Маріуполь увійде в історію відповідальності за воєнні злочини. Menurut data statistik dari PBB, hingga 18 Maret, invasi Rusia ke Ukraina telah menewaskan 847 penduduk sipil, 1.399 terluka, lebih dari 3,3 juta pengungsi di sebelah barat Ukraina ke negara tetangga, dan 2 juta lainnya mengembara di dalam negaranya.